wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Ki Armiyah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih pembahasan tentang sifat-sifat para rasul alaihimussalatu wassalam. Yang lalu sudah kita bahas dalil sifat siddiq. Wajib para nabi bersifat siddiq atau benar. Benar di dalam setiap ucapannya. Apa buktinya Nabi Siddiq kemarin? Buktinya Nabi Siddiq adalah apabila Nabi berbohong, maka Allah juga berbohong. Ya, kalau Nabi itu berbohong, maka Allah juga berbohong. Kenapa? Karena yang membenarkan kalau dia adalah Rasul itu Allah. Jadi kalau Nabi kok ternyata bohong, dia bukan Rasul, tapi Allah membenarkan dia itu Rasul, berarti Allah bohong. Allah penyebar berita hoax gitu. Sedangkan bohong bagi Allah hukumnya mustahil. Kalau Allah mustahil bohong, maka berarti para nabi juga mustahil bohong. Ini bukti yang jelas nih, ya. Jadi nabi itu wajib benar karena yang menampakkan bahwa mereka itu nabi adalah Allah. Dengan apa Allah menunjukkan kalau para rasul itu adalah utusannya? Diberi tanda apa? Mukjizat. Jadi yang meletakkan mukjizat Allah. Kalau Allah salah meletakkan, bukan Rasul tapi dikasih mukjizat, berarti Allah bohong. Salah meletakkan tanda gitu loh. Bukan Nabi kok dikasih mukjizat. Ya, jadi buktinya para Rasul itu benar apa? Allah memberi mereka mukjizat. Mukjizat itu apa? Sudah kita bahas kemarin yang namanya mukjizat. Ada karomah, ada mukjizat, ada apa lagi? Maunah, terus ihanah, istijrad, sihir. Satu lagi ada tuh apa? Namanya apa? Tanda sebelum Nabi lahir namanya apa? Namanya mukjizat ketika nabinya masih hidup dan di bawah nabi namanya mukjizat. Kalau sebelumnya namanya irhas. Irhas itu perkara yang luar biasa yang terjadi
sebelum Nabi dilahirkan atau sebelum Nabi dimunculkan, namanya irhas. Ya, contohnya perang Ashabul Fil, perang gajah. Perang gajah kan turun sebelum Nabi itu dilahirkan. Adanya perang gajah turun burung apa? Perkutut apa? Ababil. Maka itu tanda akan dilahirkannya seorang nabi gitu. Ada peristiwa besar yang menandai akan turunnya seorang nabi, namanya apa? Irhas. Kalau sudah lahir nabinya, dia sudah jadi nabi, mengeluarkan yang aneh-aneh, namanya apa? Mukjizat. Kalau sebelum dia lahir atau waktu dia kecil, namanya irhas. Seperti ketika Nabi dijemput sama ontanya Siti Halimatus Sa'diyah. Ontanya gimana keadaannya? Hah? Ontanya paling belakang, lemes. Yang angkat di depan, ini ontanya Halimah pelan. Begitu Nabi naik, sehat, kuat. Namanya apa itu? Irhas. Kalau mukjizat itu Nabi yang mengeluarkan, namanya mukjizat. Kalau Allah yang mengeluarkan, namanya irhas. Tanda kalau dia akan jadi seorang nabi. Yang kedua, bukti kalau mereka itu bersifat amanah. Apa sih buktinya kalau para nabi itu sifatnya amanah? Buktinya adalah sama dengan menggunakan pengandaian. Jadi dalil yang kita pakai dalam ilmu tauhid itu semua dengan dalil kias namanya. Kias itu mengandaikan dengan makna sebaliknya. Andai nabi itu tidak amanah, kalau nabi tidak amanah, maka berarti nabi itu berkhianat. Boleh saja nabi itu berkhianat. Kalau nabi berkhianat dengan melakukan perbuatan yang haram atau perbuatan yang makruh, berarti dia mencacati dirinya sendiri. Nabi yang seharusnya menjadi contoh, panutan, suri tauladan, mencontohkan yang baik-baik, kok dia melakukan satu kejahatan, berarti Nabi berkhianat namanya. Nah, apabila Nabi kok demikian melakukan satu kejahatan, baik itu bentuknya haram atau makruh, maka kita sebagai umatnya juga akan diperintah melakukan yang makruh dan yang haram. Kan Nabi itu contoh, panutan. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kamu memang cinta kepada Allah, kamu hambanya Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu. Lah kalau kita ngikutin Nabi tapi nabinya kok maksiat, lakuin haram, lakuin makruh, ya berarti kita akan ikut juga yang dikerjakan sama Nabi. Tapi Nabi melakukan yang haram dan yang makruh itu hukumnya apa? Mustahil. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan pada perkara yang fahsya dan yang mungkar. Fahsya itu haram, mungkar itu makruh. Dia mengatakan haram yang haram yang bentuknya
apa yang bentuknya itu mulut dan perut, sama yang urusannya haram yang perkara lain. Ada yang mengatakan yang namanya fahsya itu urusannya apa? Urusannya perut, urusan wanita, syahwat maksudnya. Tapi yang satu yang apa? Mungkar itu kayak judi, riba, minum arak gitu. Kenapa? Karena ada terkadang orang nggak pernah main judi, nggak pernah minum arak, nggak pernah riba, tapi main perempuan. Ada orang nggak pernah main perempuan, tapi demennya judi, minum arak. Jadi dipisahkan antara kemaksiatan yang bentuknya syahwat sama yang bukan syahwat. Maka Nabi mustahil melakukan itu semua, yang haram ataupun yang makruh. Buktinya mana? Kita tidak pernah diperintahkan melakukan itu semua. Bahkan kita dilarang untuk melakukan itu semua. Kalau kita dilarang, berarti Nabi tidak pernah sekalipun menyentuh perkara itu semua. Maka dicontohkan, orang Arab tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil sampai beliau dewasa dikenal dengan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Artinya mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang mencoreng atau mencederai kemuliaannya. Beda lagi dengan anggota DPR, beda dengan Pak Gubernur, Pak Presiden, Pak Lurah. Disumpah, saya bersumpah akan menerima jabatan, gak akan maksiat, gak akan korupsi. Baru 2 hari korupsi, baru 2 hari ketangkep, baru 2 hari. Nabi juga manusia, baru 2 hari terima gratifikasi. Itu namanya berarti mencoreng kehormatannya gitu loh, mencederai kemuliaannya lah. Nabi tidak pernah mencederai kemuliaannya dengan melakukan yang haram dan yang makruh. Jadi nggak ada tuh Nabi melakukan dosa, nggak ada. Allah mengampuni dosanya para nabi dari yang terdahulu sampai yang terakhir. Maknanya nggak punya dosa gitu loh. Bukan nabi mah ada dosanya tapi diampuni sama Allah. Bedanya apa sama kita kalau begitu? Kita juga melakukan dosa, kalau tobat diampuni. Nabi juga dosa, kalau tobat. Lah bedanya apa sama kita? Nabi Adam tobat 500 tahun. Lamanya tobat 500 tahun. Jadi kalau kamu meyakini Nabi Adam itu tobat 500 tahun, berarti dosanya segede apa itu? Nah itu Nabi Adam kok lama begitu dosanya, tobatnya 500. Nabi itu jangankan dosa yang haram, yang makruh, perkara yang kecil yang kalau dihitung dosa untuk Nabi itu kecil, nggak dihitung dosa, tapi Nabi kok melakukannya, itu Nabi akan istighfar, mengajarkan kepada kita bagaimana caranya meminta maaf pada perkara yang sekecil apapun. Untuk apa? Mengajarkan kepada generasi berikutnya untuk konsekuen. Kalau mereka salah, ya ucapkan salah. Jangan mentang-mentang orang gede punya salah yang kecil-kecil nggak dihitung, cuma masalah kecil, nggak usah dipermasalahkan. Nggak ada.
Nabi Adam mencontohkan walaupun itu perkaranya kecil, maka hal itu dia tampakkan dengan istighfar yang menunjukkan bagaimana caranya meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Adam istighfar yang banyak, itu jangan berarti Nabi Adam salahnya gede, bukan. Kalau kamu kok meyakini Nabi Adam itu punya salah yang gede, berarti kamu sama aja keyakinannya sama dengan orang Yahudi, sama dengan orang Nasrani. Kata mereka apa? Nabi Adam itu seorang nabi yang memisahkan hamba dengan Tuhannya. Kenapa? Tadinya Tuhan dan hamba kumpul bersama di surga bareng, bapak sama anak. Kan atas nama bapak di dalam surga. Sebelum turun ke dunia berarti kumpul dengan bapak di surga. Gara-gara Nabi Adam makan buah khuldi, maka terpisahlah. Maka Nabi Adam itu dosanya luar biasa. Itu kata mereka begitu. Kalau kamu kok sama keyakinannya, Nabi Adam dosanya banyak, berarti kamu sama kayak orang Yahudi. Jadi kalau kamu dikatakan, kalau kamu ditanya, kamu setuju nggak Nabi Adam makan buah khuldi? Jawabnya apa? Hah? Setuju nggak kalau Nabi Adam makan buah? Setuju nggak? Makanya berarti setuju dong. Kalau setuju ya jangan protes. Gara-gara Nabi Adam. Maksudnya syukur alhamdulillah Nabi Adam makan buah khuldi. Kalau enggak, kita enggak ngaji di sini dong. Jadi kita seneng harusnya. Jadi yang dikerjakan para nabi itu membawa kebaikan gitu loh. Jangan disamakan dengan kita, jangan disamakan dengan yang lain. Siapapun nabinya, mereka adalah suri tauladan, mereka panutan, mereka contoh. Maka pasti Allah menjadikan mereka menjadi orang yang terbaik di kaumnya, terbaik di lingkungannya. Gak ada yang melebihi kebaikannya para Nabi alaihimus salatu wassalam. Ya, jadi jelas ya. Dalilnya Nabi amanah adalah apabila Nabi berkhianat, maka berarti kita akan diperintah ngelakuin juga maksiat. Tapi nyatanya kita dilarang berbuat maksiat. Itu tanda pula Nabi tidak pernah mencontohkan, tidak pernah melakukan satu kemaksiatan. Apabila, ini garis bawah ini, apabila tampak Nabi itu seperti melakukan yang haram dan yang makruh, maka harus ditakwil. Tidak boleh diterima mentah-mentah. Karena perbuatan Nabi itu tidak pernah keluar dari dua apa? Nabi itu kalau ngelakuin pekerjaan tiap hari tidak pernah lepas dari apa aja? Wajib dan sunnah. Cuma dua. Bolak-balik itu wajib, sunnah, sunnah, wajib, sunnah. Dua. Gak pernah melakukan haram, gak yang makruh, tidak pula yang mubah. Itu Nabi itu begitu. Nah kalau kita bagaimana? Sama. Kalau kita dalam 24 jam itu melepaskan diri dari yang wajib dan yang sunnah, pasti kita kena 3 yang lainnya. Kalau enggak haram, makruh, mubah. Karena hukum yang berlaku untuk kita 24 jam itu 5 hukum. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. 5 nih. Itu 24 jam kita terikat sama 5 hukum ini. Dari mulai melek mata sampai nanti mau merem,
wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Salat fardu wajib, selesai fardu zikir sunnah. Nanti habis zikir ngaji sunnah, habis sunnah zikir sarapan mubah. Habis sarapan keluar cari kerja halal wajib. Terus itu kok kamu memutuskan diri dari wajib dan sunnah, mesti kenanya mubah, haram atau makruh. Maka jaga diri, kita harus tahu, oh ini haram nih hindari, oh ini makruh nih hindari, hingga terikat perbuatan kita wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah, begitu. Di sunnah juga kita lihat-lihat, habis sholat ngapain, zikir sunnahnya. Sholatnya fardu, habis sholat zikirnya apa? Zikir setelah sholat sesuai yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mentang-mentang saya kan hafal Quran, habis sholat assalamualaikum Toha Yasin, nggak bener. Walaupun itu bagus baca Quran, tapi tidak dianjurkan setelah sholat. Habis sholat anjurannya apa? Zikir sesuai dengan yang disunahkan Nabi. Atau mentang-mentang ini bulan Maulid, habis assalamualaikum Allahumma Muhammad Allahumma, ya nggak pantas juga, nggak dianjurkan. Anjurannya apa? Zikir. Malam Jumat yang dianjurkan apa? Sholawat, baca Yasin, baca Kahfi. Baca yang lain gimana? Nggak dianjurkan. Jadi ada tempat-tempatnya tuh zikir. Pas ngaji, bawa tasbih, ambil ngaji, apa itu nggak beres. Dikira bener gitu, ngaji ambil tasbihan gitu, kan sambil dengerin sambil baca tasbih, nggak bener. Ngaji ya ngaji, bawa buku tulis. Oh ya, bukan ngaji tasbihan, zikiran. Nanti di luar ngaji baru zikiran, tasbihan gitu. Ditempatkan pada tempatnya. Jangan sok-sokan, ini kan saya ahli zikir thariqah, Bib, harus baca sekian ribu kali, mau sejuta juga. Kalau waktunya ngaji ya ngaji ilmu, waktunya zikir ya zikir gitu. Tempatkan pada tempatnya masing-masing. Jangan sok-sokan lagi ngaji isinya ilmu, bab hukum, mana haram, mana makruh, apa itu ya. Jadi tempatkan pada tempatnya, sebagaimana Nabi tidak pernah lepas kehidupannya dari dua perkara, yaitu wajib dan sunnah. Kalau Nabi tidak amanah, berarti kita diperintah maksiat juga. Yang ketiga, wajib Nabi bersifat apa? Tabligh. Apa buktinya Nabi itu wajib tabligh? Nabi kan utusan Allah, maka dia menyampaikan berita dari Allah. Kalau dia nggak nyampain berita bagaimana? Diam-diam aja gitu. Atau Nabi menyembunyikan ilmu pengetahuan, atau Nabi menyembunyikan berita dari Allah. Andai, sekali lagi dalilnya pakai kias namanya. Andai Nabi menyembunyikan berita dari Allah satu saja,
ada berita yang disembunyikan Nabi dari Allah, maka kita juga akan menyembunyikan berita. Kan ikut Nabi, Nabinya nyimpen berita, maka kita ya akan ikut nyimpen berita. Ada hal yang penting, jangan disampaikan nih, simpen. Ini khusus untuk kita aja lah, yang lain jangan boleh tahu. Jadi kita surganya paling tinggi, yang lain di bawah kita. Nggak ada begitu, nggak ada. Nabi menyampaikan semua berita dari Allah yang memang berita itu diperintah untuk disampaikan. Tidak ada satu berita pun yang disembunyikan oleh Nabi, dirahasiakan oleh Nabi, nggak ada. Jadi Nabi menyampaikan seluruh berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Bahwa sungguhnya Allah beserta para malaikat itu melaknat siapa saja orangnya yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Ada ilmu yang manfaat, ada berita yang baik, lalu disimpan, disembunyikan, maka orang itu dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat, dan oleh seluruh penghuni bumi ini dilaknat dia. Andai di sini ada masyarakat nggak pada bisa sholat, ada orang yang ngerti sholat tapi nggak mau ngajarin, maka orang ini dihitung menyembunyikan ilmu pengetahuan, maka dia terlaknat. Dikatakan maka orang itu akan dihukum oleh Allah sebelum dihukumnya para penyembah berhala. Penyembah berhala belum masuk neraka, maka ini ustadz yang punya ilmu yang nggak ngajarin ini duluan masuk neraka. Kenapa? Karena menyebabkan orang lain masuk neraka. Beda lagi kalau dia sudah buka majelis taklim, dia mengajarkan ilmu tapi nggak ada yang datang, nah beda tuh. Berarti memang masyarakatnya yang nggak mau tahu, nggak mau peduli ilmu, nggak mau ngaji. Tapi kalau dianya nggak pernah menyampaikan ilmu, lah mana ada yang tahu kalau dia kiai, kalau dia ustadz. Hingga masyarakat jadi bodoh, maka dia kena tanggung jawab. Jadi kalau ada orang kok maksiat, di sampingnya ada orang yang punya ilmu, maka yang punya ilmu ini akan ditanya, ente kenapa diem aja? Ya, umpamanya masyarakatnya nggak mau pada ngaji, kiainya nggak mau datengin ke masyarakat. Yang terjadi apa? Yang disalahin siapa kira-kira? Kiainya. Jadi kalau saya kiai-kiai yang lain ngaji ke sono, kenapa? Ngalahin daripada gua dihukum nanti. Gua ngalahin dah datang ke sono. Daripada nanti dihukum, kenapa ini diem aja? Habis mereka nggak mau ngaji, ya Allah, elunya dong datang ke sono. Ya dah. Ngomong apa? Wajib menyampaikan pengetahuan, jangan sampai ilmu itu habis di kita gitu loh. Harus ilmu itu kita sampaikan walaupun satu orang, nih tolong sampaikan lagi, beritakan sama yang lain. Jangan sampai ilmu itu berakhir pada diri
kita. Ilmunya sholat, ilmunya puasa, jangan sampai berakhir pada kita, jangan sampai. Mana buktinya? Sahabatnya Nabi tidak ada satupun yang menyembunyikan pengetahuan. Quran 30 juz disampaikan, hadis disampaikan, nggak ada yang disimpan, nggak ada. Jadi ada, oh saya dapat zikir dari Nabi, tapi saya simpan buat saya sendiri, nggak ada begitu, nggak ada. Beda sama kamu dapat dari kiai. Nah, sini baca ya Hayu ya Qayyum 1000 kali. Ya, itu buat kamu aja sendiri nggak apa-apa. Kenapa? Dapatnya dari kiai, yang kiai itu tahu, oh ini pengobatannya pakai ini, ya kasih. Yang lain panggil lagi, kamu kasih baca ini ya. Ya kalau Nabi kok yang mengajarkan, itu jadi hadis yang semuanya harus tahu, nggak boleh disembunyikan. Maka hadis itu langsung disampaikan Nabi, dan kita yang mendengarnya diperintah menyampaikannya lagi kepada yang lainnya. Tapi kalau kamu enggak, Pak Kiai, ini anak saya sakit Pak, baca ini ya. Oh iya, baca di rumah sembuh. Tetangga kamu anaknya sakit, kamu kasih wirid yang tadi nggak mempan enggak? Kemarin saya dapat dari kiai baca ini, kamu baca ya, nggak mempan, dijamin. Kenapa? Karena waktu kiai nyuruh kamu baca wirid, kiai juga baca doa, ya Allah sembuhkan si fulan, berkahi. Nah waktu kamu nyampain, kamu nggak ikut doa, bodo amat, lo mau sembuh ya monggo, nggak sembuh ya. Yang penting gue kasih wiridnya. Kiainya kan nggak begitu. Kiai waktu kamu minta doa, kasih ini suruh baca, kiai juga ikut doa, mohon ya Allah sembuhkan, ya Allah baikkan. Itu bedanya kiai ahlil hikmah sama kiai ahlil ilmu. Kiai ahli hikmah itu kalau ada orang minta doa, minta air, tiup, kasih, dia masuk ke rumah, sholat hajat, ya Allah sembuhkan si fulan, hajatnya dikabulkan ya Allah. Itu ahli hikmah begitu, nggak main tiup, lu kira tambal ban apa, tiup. Dia ikut doa kepada Allah, mohon biar dikasih kesembuhan, kelancaran, kemudahan. Beda sama ulama ahli ilmu. Ulama ilmu habis ngajar, ada pertanyaan, dijawab, pulang, buka kitab lagi. Tadi betul nggak jawabnya ya? Oh iya betul. Gitu. Kok salah? Besok diulang. Kemarin saya ngomong salah tuh. Misalnya begini. Nah, tanya lagi, jawab, pulang, buka kitab. Oh iya betul. Itu koreksinya begitu antara ahli ilmu sama ahli hikmah. Ya, kalau mau cari kiai yang begitu lah. Kalau dukun gimana dukun Bib? Dukun sama dengan ahli hikmah, tapi nggak pakai Al-Quran, nggak pakai hadis. Yang dikasih klenik-klenik nih ya, nanti kalau mau sembuh cari kambing yang perutnya putih, potong ya. Kalau enggak nih ayam yang hitam, ayam yang putih, itu bukan kiai, itu dukun namanya. Tapi kalau masih pakai Al-Quran, masih pakai keberkahan Al-Quran, keberkahan hadis, namanya ahlil hikmah. Ya, jadi Nabi wajib menyampaikan berita dari Allah, karena apabila Nabi menyembunyikan, maka kita juga akan menyembunyikan. Lah kalau nabinya nyimpen ilmu, sahabat nyimpen ilmu, tabi'in nyimpen ilmu, tabi'in nyimpen ilmu, nah terus kita dapatnya apa? Habis dong sampai kita. Tapi nyatanya nggak begitu. Nyatanya masih penuh ilmu yang disampaikan dari zaman Nabi terus sampai kepada kita sekarang ini. Emangnya Nabi itu ngajarin berapa ilmu kira-kira?
Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, babul ilm, pintunya ilmu. Kata Nabi, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Kalau kamu mau tanya ilmu, tanya sama Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali apa? Saya belajar dari Nabi 1000 ilmu. Dan dari satu ilmu itu punya cabang 1000 ilmu lagi. Berapa ilmu ya? 1000 ilmu itu ilmu apa saja? Saya mau nanya, ilmu kamu sekarang apa yang kamu bisa? Ente bisa ilmu apa aja? Nahwu, apa lagi? Sorof, apa lagi? Tajwid, apa lagi? Ilmu Quran, fikih, tauhid, tafsir, tasawuf. Berapa itu? Baru 8. 1000 loh Nabi ngajarin. Kemana yang lain? Nabi Sayyidina Ali ngomong, saya belajar 1000 ilmu dari Nabi. Coba yang lain kemana coba? Ada, tapi nggak diajarkan. Kenapa? Orang yang belajar hanya mengambil yang penting-penting aja. Yang penting saya tahu ini dah cukup lah. Yang penting saya tahu ini cukup lah. Nah, ada orang yang nggak mau cukup begitu, terus gali belajar. Ini hanya gelintiran orang, gitu loh. Pilih rata-rata orang apa? Yang penting bisa caranya wudhu, bib. Yang penting udah bisa sholat, bib. Yang penting ngerti sifat 20, bib. Maka rata-rata kiai, rata-rata umat, rata-rata masyarakat kita, orang-orang awam kita, kalau ngaji ilmunya ya hanya kitabnya satu, Sulam Taufik. Atau kalau mau ngajinya 2, Safinah sama sifat 20. Kitabnya apa di rumah? Safinah. Yang lain apa? Sifat 20. Udah gak ada yang lain, gak ada. Kenapa? Dianggap cukup ngerti tauhid sama ngerti fikih. Udah. Ngaji bisa, fikih bisa, tauhid bisa, udah cukup. Nggak usah ilmu-ilmu yang lain. Terkadang begitu, gitu loh. Maka ilmu tambah hilang. Karena kita hanya mengambil sedikit ilmu, yang lain nggak kita ambil, dianggap repot. Lebih baik ngurusin apa? Ngurusin buka cabang lagi, cukur, buka lapang lagi, sono cukur lah. Ya, jadi itu buktinya Nabi bersifat apa? Tablek. Apabila menyembunyikan ilmu maka akan dilaknat. Lah yang tukang menyembunyikan ilmu itu siapa? Biasanya siapa? Resep ya, rahasia ya. Siapa lagi? Guru silat. Guru. Ya. Gurunya kalah. Makanya gurunya nggak mau tuh menyampaikan semua ilmu, nggak mau. Mesti disisain. Ntar kalau mati baru di wasiat ya, ntar buka bawah bantal gua. Oh ada kitab tuh, pelajari buat kamu tuh, itu jurus pamungkas terakhir. Kenapa? Takut gurunya dikalahkan sama. Lah kalau ilmu agama nggak begitu. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik sampai ilmunya Imam Malik habis. Terus kasih duit, Syafi'i, nih ilmu gua udah habis, ente kesana ngaji sama si fulan, tambah pinter. Coba. Jadi
dicetak lebih pinter dari gurunya gitu. Itu agama begitu. Kalau ada kiai kok muridnya nggak boleh pinter, oh kiai sembrono itu namanya. Kiai justru bangga kalau muridnya pinter, kayak gurunya Habibie. Habibie udah jadi apa? Profesor. Dulu dia waktu sekolah di SD punya guru. Gurunya Habibie yang di SD sama Habibie sekarang pinter mana? Nah begitu mestinya. Guru itu begitu. Dicetak biar tambah pinter. Walaupun dia hanya guru SD, muridnya terus naik SMP SMA kuliah terus begitu. Biar tambah pinter, nggak boleh murid bodoh, nggak boleh, nggak ada yang disembunyikan, nggak ada. Itu seorang guru, apalagi para nabi alaihimussalatu wassalam. Terus yang keempat, wajibnya nabi bersifat fatonah. Ya, yang keempat apa? Fatonah. Apa dalilnya? Apabila nabi itu bodoh atau apabila nabi itu tidak bisa berhujjah menyampaikan ilmu pengetahuan, tidak bisa menghujjah melawan musuh-musuhnya atau memberikan argumentasi tentang agama yang dibawanya, maka nabi itu akan jadi orang yang lemah, tidak bisa berhujjah. Maka nabi itu wajib fatonah. Kalau nabi nggak fatonah, maka nabi nggak bisa berhujjah, nggak bisa ngasih argumentasi. Tapi buktinya nabi seluruhnya selalu bisa ngasih argumentasi. Ketika ada yang bantah begini nabi lawan, bantah begitu nabi lawan semua, menunjukkan nabi itu orang yang mengerti tentang agama yang dibawanya, selalu bisa dipertahankan. Kenapa ada perintah begini? Kenapa ada berita ini? Kenapa ada begini? Nabi jawab. Gak pernah nabi, wah saya gak tahu tuh, itu mah bukan urusan saya. Gak ada begitu, gak ada. Nabi ditanya apapun urusan agama selalu jawab. Tandanya nabi fatonah. Apa buktinya kalau nabi itu bisa berhujjah? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Wahai Muhammad, maka hujjahlah mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir dengan hujjah yang baik, gitu loh. Jawablah mereka Muhammad dengan jawaban yang baik. Ketika mereka nanya, ketika mereka itu nggak percaya, ketika mereka itu membantah, ketika mereka itu melawan, maka balas mereka, jawab mereka dengan jawaban yang baik. Maka Nabi selalu bisa berhujjah. Nggak ada Nabi bodoh, nggak ada. Nabi Nuh 900 tahun berhujjah kepada umatnya, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, wah hebat lagi. Bagaimana menasihati umatnya, jangan kumpul laki-laki sama laki-laki. Kata Nabi Lut, ini loh saya punya anak perempuan, kawin sama anak perempuan saya. Sampai anak perempuannya ditawarkan. Agar apa? Mereka tidak kumpul laki-laki sama laki-laki. Nabi Allah Isa, Nabi Allah Zakaria, terus semua demikian. Semua nabi selalu menghujjah kaumnya ketika mereka tidak menerima syariah atau melawan syariah. Jadi nggak ada nabi yang bodoh, nggak ada. Jangankan nabi, sahabatnya, kiainya, mereka termasuk orang-orang yang fatonah. Karena umatnya Nabi itu termasuk umat-umat yang fatonah. Kata Nabi apa?
ulama ummati ka'ambiya Bani Israil. Ulama umatku itu seperti nabi-nabi pada zaman Bani Israel. Ulama tingkatnya kayak tingkat nabi, saking pinternya mereka. Itu umat atau ulamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu buktinya kalau para nabi bersifat fatonah. Karena Allah yang menunjukkan sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa berhujjah, bukan orang-orang yang rendah, bukan orang-orang yang bodoh, bukan, tapi orang-orang yang pintar. Terus yang terakhir, dalil atau buktinya kalau Nabi bersifat manusia perkara jaiz. Dalilnya Nabi punya perkara jaiz bersifat manusia. Kan sifat Nabi ada berapa? 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 perkara yang jaiz. Apa yang jaiz bagi Nabi? Bersifat manusia. Makan, minum, duduk, tidur, jalan, kawin, bekerja. Itu sifat siapa? Sifat manusia. Apa buktinya kalau Nabi itu punya sifat-sifat itu semua? Buktinya dilihat langsung oleh orang-orang yang hidup bersama mereka. Sahabat Nabi, keluarga Nabi, tetangganya Nabi itu melihat langsung sifatnya Nabi. Oh makan, oh minum, oh duduk. Yang ngelihat gak 1 orang, tapi ribuan orang melihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Hingga tidak ada satupun yang meragukan kalau Nabi itu adalah seorang manusia. Dalilnya adalah berita yang datang secara mutawatir, bersambung. Oh jaiznya belum ya? Jaiz belum dibahas ya? Belum ya? Jadi kita nanti bahas jaiz. Jaiz itu adalah sifat bangsa manusia. Nabi itu boleh saja punya sifat bangsa manusia, tapi sifat kemanusiaan mereka tidak sampai mencacati derajat kemuliaannya. Gak ada Nabi yang sakit kusta, Nabi yang kurapan, Nabi yang cadel. Ada? Nabi siapa? Yang cadel Nabi siapa? Nabi siapa? Musa. Tuh lihat, kenal kamu, rusak begitu. Nggak ada Nabi cadel, nggak ada. Nabi kok cadel? Nggak bisa ngomong gitu ya? Masa Nabi cadel? Nabi sumbing. Maka itu mustahil. Nabi kok cacat, itu mustahil. Ini penjelasannya panjang nih, kita akan jelaskan nanti yang akan datang agar kita jelas tentang sifat jaiz bagi Nabi satu persatu. Kita akan bedah, jangan sampai di pikiran kita mencederai kemuliaan seorang Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini kita bahas sekarang adalah dalil yang 4: sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Coba barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada CD aman tablet apa yang pernah dikerjakan oleh Rasul? Kadang-kadang di kita ini banyak tadi menyampaikan tablet timbullah keyakinan itu tidak sesuai amanah yang telah dijalankan oleh Rasul. Apakah itu kebanyakan orang itu kebanyakan terlalu ketinggian ilmunya? Kemudian ada kemungkinan dari mazhab tadi Malikiyah, kemudian dia belajar ke mazhab Malik. Dia melebihi kemampuannya dari dulu sampai terjadi mazhab yang lain. Kembali dari yang lain. Kemudian timbul kembali lagi pada zaman yang berikut. Ada pengajaran atau ada tablik yang menyampaikan beda dalam pengertian yang telah disampaikan kepada yang pernah diajarkan oleh Imam-imam. pada para nabi dan nabi. Timbul perbedaan-perbedaan kemudian. Nah ini saya bertanyakan, gimana hukumnya terhadap Allah? Kalau mereka itu seperti Hambali, Syafi'i, Maliki, memang sudah digariskan, sudah ada ketentuan yang perlu diwariskan. Timbul ada lagi kemungkinan yang lainnya. Itu yang saya tanya. Itu menyangkut kepada. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Nabi bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu rahmat. Timbulnya perbedaan menjadi rahmat. Tapi garis bawahi, perbedaan di sini dalam masalah fikih, dalam masalah amal ibadah. Yang satu kalau sholat lurus, yang satu kalau sholat sedekah, yang satu baca kunut, yang satu enggak baca kunut, yang satu kalau tahiyat begini, yang satu muter. Itu ikhtilaf namanya. Nah, khilaf yang demikian itu rahmat, jangan dipermasalahkan. Itu sungguh baik, menunjukkan khazanah Islam. Perbendaharaan ulama itu banyak, jauh, hingga cara ibadah bisa begini. Nah, untungnya apa buat kita? Untungnya banyak. Contoh, kamu sholat ikut madhab Imam Syafi'i, berarti cara wudhunya ikut Imam Syafi'i. Kalau senggol sama perempuan boleh? Batal. Ketika kamu ke Mekah, ribet. Ribet nggak? Pernah ke Mekah? Mudah-mudahan haji semua, umroh semua di sini. Itu ribet, Pak. Kenapa? Tangan udah begini nih, nggak kena. Kaki nyenggol. Loh kok kaki? Madhab Imam Abu Hanifah, madhab imam yang lain, itu kalau sholat kakinya kelihatan nggak apa-apa perempuan, coba. Dan nggak pakai kaos kaki, lah senggol kita kan batal jadinya. Lah karena sulit kita pindah madhab. Untung ada madhab yang membolehkan begitu. Kalau madhab cuma satu, Syafi'i doang, ribet. Untungnya ada madhab yang lain, gitu loh. Jadi kenapa ada perbedaan?
inilah jalan keluar namanya. Wudu ditambal di sini luka. Kalau pakai air boleh nggak? Yang ditambal gimana? Nggak kena air kan? Sah nggak wudunya? Ya nggak sah dong. Nggak sah. Syafi'i kalau ditambal pakai air nggak sah. Karena ada yang nggak kena air, harus ditambahin pakai tayamum. Kalau tambalannya 2, tayamumnya 2. Kok tambalannya 3, tayamumnya ribet nggak? Udah sakit, suruh pakai air, tayamum lagi, ribet kan? Pindah mazhab yang lain, gitu loh. Itulah hikmahnya ada perbedaan ulama. Andai nggak ada perbedaan, waduh, zaman sahabat saja ada perbedaan. Contoh, Nabi pernah perintah begini, semua yang ada pasukan berangkat ke Khaybar sekarang. Waktu itu mau nyerang negara kampung Khaybar, kampung Yahudi. Kata Nabi, jangan sholat asar sebelum sampai sana. Jangan sholat asar sebelum nyampe sana. Berangkat sahabat sampai jalan jam 5 sore, belum nyampe. Mau sholat apa terus? Coba milih mana? Kalau kamu milih mana? Nabi pesannya apa tadi? Kupingnya. Jangan sholat asar sebelum nyampe sana. Waktunya udah jam 5 mepet. Saya terusin, nggak nyampe sana, asar udah habis. Jadi pilih mana? Asar dulu baru lanjut, apa lanjut sampai sana maghrib baru sholat asar? Milih mana kamu? Ya, kalau kita kan apa yang dianjurkan oleh Rasul Nabi. Milih mana? Jawab aja. Sholat apa nggak sholat? Sholat. Loh. Tadi Nabi perintahnya apa? Tidak sholat dulu. Sebagian sahabat milih nggak sholat. Sebagian sahabat, oh enggak, tetap sholat. Perbedaan. Itu tanggung jawabnya seperti apa? Loh, nanti dulu saya cuma nanya. Milih mana? Begitu selesai, ngadu sama Nabi, ya Rasul, tadi sahabat anu enggak sholat. Sampai sana maghrib, baru diqodho sholat asar. Tapi kami di jalan berhenti, ya Rasul, asar dulu baru lanjut. Kata Nabi, benar semua. Kenapa? Karena mereka memahami perintahnya Nabi. Pingin meraih, oh Nabi maksudnya begini, saya mau kerjakan. Gitu loh. Itu namanya ijtihad. Gitu loh. Asal ijtihadnya menggunakan dalilnya Nabi, sah. Kalaupun dia benar, dapat 2 pahala. Kalau dia salah, nah gitu loh maksudnya. Jadi ijtihadnya para ulama itu istimewa. Untung ada perbedaan para ulama. Cara baca Quran ada berapa? Cara baca Quran ada berapa? 7 macam. 7 macam cara baca Quran. Kalau kamu dengar orang baca Quran, salah. Oh, ngaji dulu Quran yang banyak. Nanti akan tahu, oh ada cara begini, oh ada cara begini. Madhab aja ada 4. Maka cara baca Quran ada 7 macam cara bacaan. Gak cuma 1 Imam Hafidz, kita kan ikutnya Imam Hafidz doang kan. Yang lain ada yang lainnya. Jadi perbedaan ulama namanya apa? Rahmat. Tapi tidak boleh beda dalam akidah. Ini beda lagi nih. Kalau urusan amaliyah, sholat, puasa, boleh kamu beda. Tapi urusan iman kepada Allah, iman kepada Nabi, nggak boleh ada beda. Harus
sifat 20. Madhab yang 4, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, semuanya yang 4 akidahnya satu, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Syafi'i akidahnya Asy'ari, Maliki akidahnya Asy'ari, Hambali akidahnya Asy'ari. Gak ada akidah lain, gak ada. Itu namanya dalam akidah tidak boleh ada perbedaan. Oh, saya iman Allah itu duduk di atas, yang satu iman Allah nggak duduk di atas. Nggak boleh begitu. Nggak boleh ada perbedaan dalam iman kepada Allah. Orang yang iman Allah duduk di atas, dosa. Kok sampai mengatakan kayak saya duduknya, kafir. Hingga dalam akidah tidak ada perbedaan. Beda dalam amaliyah. Paham? Ada 2, akidah dan amaliyah. Akidah nggak boleh ada perbedaan, harus satu madhab. Amaliyah boleh beda-beda madhab, karena perbedaan itu justru mempermudah cara ibadah kita. Kalau nggak ada perbedaan, sulit kita ngelakuin ibadah. Udah, yang lain coba.